Oh, Jalan Ambaro Magelang pinggir rumah makan Sarangan. Oke guys, kita istirahat, makan sambil merokok. Ini jaket kita Kampung Black Cobra. Walaupun namanya Black Cobra, tapi kita rukun guys, bangun musola bersama-sama, ngecot bersama-sama ya. Oke guys, saya juga punya jaketnya Black Cobra. Ini bersama Bapak Haji Jaun. Ya, Haji Jaun ya. Amin. Bapak Jaun, dia tetangga saya. Ya, 2 orang anak cantik-cantik. Oh, sekalian ini mau tanya nih sama Pak Jaun. Tujuannya beliau untuk ziarah itu apa? Ya, menambah pengalaman Pak. Nambah pengalaman. Ada niatan untuk minta sama kuburannya ada? Oh, itu tidak mungkin Pak. Oh, Kita tidak mungkin. berdoa sama yang kuasa minta keselamatan sama Tuhan. Berkah. Oh gitu ya, mintanya sama Allah ya berarti ya? Iya Pak. Minta sama kuburannya ya? Enggak Pak. Oke, terus berarti mengingat mati juga ya? Iya betul Pak. Yang terpenting juga adalah berarti bisa jalan-jalan guys, gitu Ya, ya? guys, Bisa ya. jalan-jalan, Ya. ngerti pemandangan alam. Oke, thank you. Thank you. Kembali lagi guys, kita mau pamer jaketnya, jaket Black Cobra, Kampung Black Cobra, ya kan? Ini bagus, cuma 100.000 ya, jaket pemersatu warga kampung Sarangannya Trumai. Oke guys, tadi ternyata kita mampir hanya untuk belanja makanan kecil, ternyata belum dapat jatah makan. Tiwas, perutnya udah keroncongan gitu. Ini tadi ketua rombongannya nggak menjelaskan kalau ini belum dapat jatah makan ini sampai. Nggak ada masalah, yang penting kita udah perjalanan lagi biar cepet sampai tujuan ke makam Syekh Subakir. Tujuan pertama kita. Bismillahirrohmanirrohim. Iya, oh minum aja. Kita lihat ini wajah-wajah yang kelaparan ini. Yang kelaparan. Oke, semangat mas, semangat, masih semangat ya ini, masih semangat ya. Aduh, kita telah ngambil shotnya guys. Ternyata anak-anak sama ibu-ibu suka lagunya Armada, asalkan kau bahagia. Ini saya malah terkenang masa-masa ketika saya muda ini guys. Sampai guys di tempat parkirannya terminal wisata Gunung Tidar. Kita tanya ini di mana makamnya, masih jauh apa tidak? Jadi kurang tahu guys, saya penasaran ini. Ini makamnya masih jauh Pak? Makamnya naik. Setengah. Berapa kilo Pak? Setengah kilo tapi naik. Berapa jam ini kira-kira? Kalau paling seperempat jam. Oh, seperempat jam ya. Oke guys, makamnya katanya naik setengah kilo, tapi naik jalannya katanya seperempat jam. Ayo kita jalan. Gerbang komplek makamnya ya barangkali ya. Oh betul sekali, ini Taman Lembah Tidarnya. Jalannya memang agak naik, tapi belum tahu ini parah apa belum. Kita coba jajaki dulu ya.
Aduh, sudah ngos-ngosan ini. Ini saya bersama ibu-ibu yang udah tua-tua. Ya, ngos-ngosan. Kuat Bu ya? Insya Allah. Insya Allah kuat ya. Juga meminta ke kuburan ya Bu ya? Ya. Mendoakan ya Bu ya. Ini kita udah masuk ke makam kompleknya. Sudah sekitar tadi 500 meter dari area parkir. Tapi jalannya naik ngos-ngosan. Lumayan ngos-ngosan ini. Aduh, kuat apa enggak ini? Karena masa pandemi ternyata masuk kompleks taman juga screen ya, screen tes temperatur suhu ya. Diminta untuk semprot desinfektan ya. Diminta untuk cuci tangan juga. Ya semuanya untuk demi menjaga supaya tidak tertular COVID-19 barangkali. Masuk kompleks pemakaman ada retribusinya juga Rp3.000 per orang. Ini dihitung sama ketua rombongan sama drivernya. Hola guys, di kompleks makam ternyata juga ada binatang buas, kera. Oh, takut juga. Nggak usah takut, nggak usah takut kera. Ternyata kalau bawa minuman pasti diminta dikejar terus sama keranya ini. Kalau bawa minuman pasti dicari terus. Oh, ada kotak amalnya juga untuk kebersihan jalan. Oh, masukin aja Bu, masukin aja. Lemah teles sing maringi Gusti Allah sing bales. Ya. Ada kotak amal lagi untuk sekali jalur. Ya. Ini baru seperempat perjalanan ini guys. Kali saja untuk pengalaman yang lainnya guys. Kalau kesini kita jangan sampai pakai high heel. Mungkin bagi perempuan, wanita, ibu-ibu jangan pakai high heel ternyata karena ini tangganya naik, banyak sekali anak tangga. Jadi kalau pakai high heel ya capek. Karena pakai high heel jadi lemes. Kata Pak Yai, kalau naik tangga kita bisa zikir dengan kalimat hu Allahu Allah atau la haula wala quwata illa billah. Allah kaki kanan. Oh, hu kaki kiri, Allah kaki kanan. Sambil ngejot napas. Oh, seperti itu guys. Kaki kanan, napas keluarkan semua. Oh, Jadi bisa ringan. biar kuat ya. Oh, jadi ternyata ada triknya ya guys untuk naik tangga biar bisa kuat. Ketika menginjakkan naik tangga kaki kiri bilang hu, kaki kanan naik bilang Allah. Dan ibu-ibu yang tidak kuat guys. Mungkin beliau tadi malam kecapean guys, tadi malam. Ternyata memang butuh perjuangan untuk bisa naik ke area komplek makam. Jadi ini baru mungkin separuh belum ada ya. Nah itu banyak ibu-ibu yang kecapean di bawah. Memang harus butuh perjuangan untuk bisa menjalani sunnah ini katanya. Puji syukur alhamdulillah. Kita udah sampai di komplek makam. Sekitar bener 30 menit kita jalan kaki naik. Kalau diukur jarak sebenarnya nggak mungkin ada
1 kilo saya enggak ada kayaknya kalau menurut saya. Tapi karena mungkin naik, jadi memang agak berat, setengah jam jadinya. Kita bisa istirahat di sini, ada tempat duduknya dulu sebelum masuk ke komplek makam. Ternyata hanya 500 meter guys, dari pintu masuk sampai ke sini, ke pintu masuk ya. Berarti kalau sampai ke tempat parkir ya bener sekitar 300 meter, jadi ada 800 meter. Cuman karena jalannya naik, jadinya kita memang kecapean. Di sini ini komplek makamnya. Kita belum tahu, kita nunggu Pak Yai, ketua rombongan. Ziarah itu bagaimana? Nanti kita tanya lebih detail lagi sama Pak Yai. Kita akan tanya ke narasumber ibu-ibu muda guys. Beliau saya dengar info beliau tetangga saya, dia lulusan pondok, mungkin ustazah gelarnya harusnya. Kita tanya, mungkin beliau tahu apa maksud tujuannya ziarah. Maaf Bu, Ibu, jenengan ziarah ya? Tahu tujuannya nggak Bu? Tahu. Tahu ya. Apa Bu? Tolong dijelaskan ke kami. Ini untuk menerangkan ke pemirsa mungkin tujuannya apa ziarah? Apakah minta barokah ke kuburannya, minta ke arwahnya, atau bagaimana? Atau bagaimana Bu? Tolong dijelaskan. Minta Allah. Nah, terus di kuburan kita ngapain Bu? Mengenang ulama. Berarti kalau mengenang itu artinya mengenang perjuangan mereka ya dalam menyebarkan agama Islam ya, Bu ya. Seperti itu ya. Jadi tidak ada sama sekali Ibu itu mau ke sini, mau zikir di sini, terus barangkali nantinya ada berkah dari arwah si ulama tadi yang sampai ke jenengan gitu enggak ya? Tidak ya. Meskipun zikir Sama di Allah sini, ya. tapi tetap yang satu langsung di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi benar tidak sama sekali, tidak ada setitik guratan jenengan itu berharap berkah dari makam ini. Betul ini? Sama sekali ya. Yang terakhir mungkin karena bisa jalan-jalan gitu ya Bu ya. Bang Ibu atas wawancaranya ya. Nah, sampai di komplek kita bisa berwudu guys. Tapi berwudu ini saya juga mau tanya, apakah berwudu ini wajib ataukah hanya sunnah atau bagaimana? Jadi biar kita nggak salah persepsi. Mungkin ini Pak Yai mau wudu, kita mau tanya guys, ini Bapak berwudu ini wajib ataukah sunnah? Kalau wajib kan berarti kita bagaimana ini? Kita mau tanya lagi Pak Yai. Ini adalah sunnah. Sunnah ya. Al-wudu satrul iman. Bahwa wudu itu adalah sebagian iman. Oh, wudu adalah sebagian dari iman. Di malam kan begitu. Oh, seperti itu ya. Maka apabila ingin menyempurnakan iman, sering-seringlah wudu. Kalau ingin menyempurnakan iman, kita harus sering-sering Sering wudu. menyempurnakan wudu. Oh iya. Karena Karena dengan mungkin wudu itu malaikat datang, setan menjauh. oh seperti itu ya Pak Yai ya. Oh, jadi karena kita tadi di perjalanan mungkin kita ada hadas atau kita bersentuhan dengan selain mahram gitu ya. Jadi kita tidak suci ya. Karena wudu adalah untuk sebagian satrul iman ya, sebagian dari iman. Oh baik guys, kita udah jelas bahwa wudu ini hukumnya tidak wajib tapi bagian dari sunnah. Artinya kalau kita wudu kita lebih baik. Tapi kalau wudu untuk sholat itu hukumnya wajib. Oh iya, kalau itu kita tahu. Sholatan iman lahu ta'ala. Karena ada sholat yang sah sempurna apabila tidak. iya, ilmu baru bagi kita guys, bahwa tidak ada sholat kalau wudu kita tidak sah. Ya, oh, seperti itu. Terima kasih Pak Yai atas keterangannya. Gak ada toiletnya, kalian wudu. Pipis sama wudu 2000 ya Bu ya, hanya 2000 guys, murah. Ya, tempatnya bersih ya. Oh, wow. Tempatnya bersih. Ibu rombongan kita barusan sampai setelah 15 menit dari kita tadi sampai.
guys. Kita semakin penasaran seperti apa sih komplek makamnya. Ini ada pintu masjid karena ini masih jam 9 kurang seperempat. Kita masih bisa sholat duha. Masjid Panjaran Amal Gunung Tidar. Ini tidak ada makamnya guys. Kita bisa sholat di sini, sholat duha. Jadi bukan karena untuk menyembah makam, tapi kita melakukan sunnah sholat duha. Barusan kita tadi dua guys, sunnah. Baik, saya penasaran sebelum masuk makam, saya pengen tahu siapa sih Syekh Subakir itu. Saya mau tanya-nanya nanti ke penjaganya di sini mungkin, atau tukang warungnya di sini, barangkali bisa menjelaskan kepada saya. Paham tentang Syekh Subakir gitu? Oh, betul, paham sekali. Oh, ngoten sih. Tapi tentang mungkin seluk-beluknya enggak tahu deh, tidak ya. Hanya mendengar mungkin beliau ulama di sini yang menyebarkan agama di tanah Jawa begitu. Sebelum Wali Songo ya Syekh Subakir ya. Sampai ke tanah Jawa sini ya. Oh. Ya. Iya guys, betul Bapak. Kalau penyampainya enggak tahu percuma. Oh, nggih. Oh, panjenengan sing ngurus nggih. Jadi di sini sebenarnya kan oh ini ya. Oh, malah di Bekasi pondoknya. Oh, nggih. Jadi sebenarnya sholat di sini itu bukan karena sholat nyembah makam ya Pak ya. Tapi kita karena di sini tadi masuk duha kan, kita bisa sholat duha ya. Ya. Iya. Oh, ke petilasan. Oh, jadi ini petilasan ya, bukan makam ya. Oh, seperti itu. Nggih. Nggih. Nabi Muhammad dan kita Nabi Muhammad. Oh, seperti itu ceritanya. Dan kita. Pak, jadi Syekh Subakir itu suruh datang ke tanah Jawa karena dapat ya biar aman. Oh, seperti itu. Kalau Syekh Semar sendiri itu Islam ya? Itu Campur ya? Oh, kejawen ya. Oh, malah ada penziarah juga yang dari tidak Islam ya. Oh. Jadi ini satu pengetahuan baru guys, bahwa di sini ternyata tidak komplek makamnya Syekh Subakir saja, tapi juga ada petilasan. Menurut cerita itu petilasan Kiai Semar, dan peziarahnya adalah non Islam ya Pak ya. Campur ya. Kejawen juga non Muslim, bahkan ada, maaf bukan rasis. Oh, kalau ulama Syekh Subakir ya. Oh, kalau belum tahu pengen tahu petilasannya Syekh Semar. Satu lagi siapa tadi Pak? Gesang, Syekh Gesang. Tuan Gesang itu Islam. Iya. Penganut Islam ya. Hutannya dulu kebakaran habis. Oh, dulu kebakaran habis. Dulu masih selamat, cuma badannya kosong. Oh, Gesang. Tapi duluan mana sama Syekh Subakir? Kalau Sunan Gesang? Duluan itu nggak tahu ya, duluan Sunan Gesang nggak tahu. Nggak tahu J. Pak Margono sebagai yang bangun masjid ini dapat wisik diminta ke Gunung Tidar untuk petilasannya Syekh Subakir untuk membangun masjid ya. Ini ada pemakaman para wali, tapi nggak ada pemakaman. Oh,
ini ada pemakanan para wali tapi tidak ada tempat ibadah. Itu adik saya. Nggih. Bapak kan punya tujuan baik. Bapak membangun, Nggih. saya tak uruskan perizinannya. Oh, begitu. Saya yang pas itu masuk. Nggih, Pak. nggih, nggih, nggih. Itu masuk. Tapi jalannya udah dibangun, Pak. Belum. Oh, ini belum dibangun ya. Oh, 2015 baru. Semua jalan tanah dulu yang sebelah kanan jalur turun ini nanti jalan Nggih. yang pertama. Nggih, Itu nggih, pun nggih. dibangun 2014. Ini 2015. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi dulu di bangunan masjid ini musola dulu musola. Ini musola dulu. Tapi tidak ada makamnya ya, Pak, di musola itu ya. Tidak satu komplek dengan makam ya. Jadi Makamnya di belakangnya persis. barangkali bagi orang yang kurang berilmu mungkin kalau nggak ada makamnya kan sholat bisa kusuk ya, Pak ya. Iya, oke. Maaf Pak, saya sudah tanya-tanya tadi ini. Ini nanti mungkin masuk ke channel saya, Pak, channel YouTube. Terima kasih Bapak. Jadi izin ya Pak, kalau panjenengan saya masuk ke channel ini tidak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Bapak siapa Pak? Pak Supar ya. Oh, ini Pak Supar. Oh iya iya iya. Jadi warung ini Pak Supar guys yang mengurus, yang punya, yang mengurus kebersihan juga. Dan memang ini bersih, sangat bersih sekali jalan masuknya. Bersih. Iya, ini karena sebenarnya ini saya lihat sebagai hutan guys, gunung apa? Kayak bukit tapi hutan. Kalau enggak ini bersih ini pasti terawat ini. Jadi ini Pak Supar ini yang merawat berarti. Tapi dikelilingi kota guys. Baik Pak, terima kasih atas pengetahuannya yang mungkin sedikit-sedikit ya menambah kita lebih tahu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sama Pak Supar yang ngurusin warung ini, jalan ini, kebersihannya sama masjid ini. Ya dia tahu sedikit cerita-cerita tentang petilasan ini guys. Jadi oke, kita lanjut ke petilasannya. Petilasan sebagai terutama saya pengen tahu apa yang dilakukan para berziarah di situ. Jadi biar semuanya jelas. Karena saya baru satu kali ini saya berziarah. Oke guys, lanjut.